Dan itulah yang terjadi pada kelima gadis pengiring pengantin yang bodoh, yang pada akhirnya tiba dengan minyak, tetapi mendapati pintu sudah tertutup dan dengan sia-sia mereka mengetuk, hingga tangan mereka sakit dan mengerang, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami. Kami tadi ada dalam arak-arakan pengantin. Kami adalah para gadis penggembira, yang dipilih untuk mendatangkan kehormatan dan keberuntungan pada perkawinanmu. Tetapi mempelai laki-laki, dengan meninggalkan sejenak para tamu karib kepada siapa dia berpamitan sementara mempelai perempuan memasuki kamar pengantin. Dari bagian atas rumah itu berkata kepada mereka, 'Aku katakan bahwa aku tidak mengenal kamu. Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak melihat kamu bersukacita sekeliling mempelaiku terkasih. Kamu adalah para penyusup, sebab itu kamu berada di luar rumah perkawinan.' Dan kelima gadis yang bodoh, dengan menangis, pergi menyusuri jalanan-jalanan yang gelap, dengan pelita-pelita mereka yang tak berguna, pakaian mereka yang kusut dan kerudung mereka yang koyak, sementara mahkota-mahkota bunga mereka nyaris rusak atau hilang. Dan sekarang dengarkanlah arti dari perumpamaan. Aku katakan kepadamu di awal bahwa kerajaan surga adalah rumah perkawinan antara Allah dengan jiwa-jiwa. Segenap umat beriman dipanggil ke perkawinan surgawi sebab Allah mengasihi semua anak-anaknya. Cepat atau lambat semua orang akan tiba pada saat perkawinan dan adalah suatu keberuntungan besar untuk datang. Tetapi dengarkanlah lebih lanjut. Kamu tahu bagaimana para gadis menganggap suatu kehormatan dan keberuntungan diminta menjadi pengiring pengantin. Marilah kita lihat siapa yang diwakili oleh bermacam-macam orang itu dan kamu akan memahaminya dengan lebih baik. Mempelai laki-laki adalah Allah. Mempelai perempuan adalah jiwa dari seorang benar yang, sesudah masa pertunangan di rumah Bapa, yakni di bawah perlindungan dan dalam ketaatan pada doktrin Allah, hidup seturut keadilan, dibawa ke rumah mempelai laki-laki untuk perkawinan. Para gadis adalah jiwa-jiwa kaum beriman, yang dengan mengikuti teladan mempelai perempuan, sebab fakta bahwa dia dipilih oleh mempelai laki-laki karena keutamaan-keutamaannya berarti bahwa dia adalah teladan hidup dari kekudusan, berupaya untuk mencapai kehormatan yang sama dengan menguduskan diri mereka sendiri. Mereka berpakaian putih, bersih, murni, dengan kerudung putih, bermahkotakan bunga-bunga. Mereka memegang pelita yang bernyala di tangan mereka. Pelitanya sangat bersih, dan sumbunya disuplai dengan minyak termurni agar jangan sampai berbau tidak enak. Berpakaian putih, keadilan yang dengan tekun dipraktekkan memberikan pakaian yang putih dan harinya akan segera tiba ketika pakaian itu akan menjadi yang paling putih, bahkan sama sekali tanpa kenangan akan noda, akan menjadi pakaian yang adikodrati. Putih yang bak malaikat, berpakaian bersih. Orang harus menjaga pakaiannya selalu bersih melalui kerendahan hati. Sangatlah mudah memudarkan kemurnian hati. Dan mereka yang hatinya tidak murni tidak dapat melihat Allah. Kerendahan hati adalah bagaikan air yang membasuh. Seorang yang rendah hati segera melihat bahwa dia telah menggelapkan jubahnya, sebab matanya tidak dipudarkan oleh asap kesombongan dan dengan demikian dia berlari kepada Tuhannya dan berkata, "Aku telah menodai kemurnian hatiku. Aku menangis di kakimu untuk dibasuh. Oh, matahariku, murnikanlah hatiku melalui kemurahan pengampunanmu dan kasih kebapaanmu." Berpakaian murni, oh, kemurnian sebuah hati, anak-anak memilikinya oleh karunia Allah. Orang-orang benar memilikinya oleh karunia Allah dan melalui kehendak mereka sendiri. Orang-orang kudus memilikinya oleh karunia Allah dan melalui kehendak mereka yang ditinggikan ke tingkat gagah berani. Tetapi akankah seorang pendosa, yang jiwanya telah terkoyak, terbakar, teracuni dan tercemar, tidak pernah dapat memiliki sehelai jubah yang murni? Oh, tentu saja dapat. Dia mulai memilikinya saat dia melihat pada dirinya sendiri dengan jijik. Dia meningkatkan kemurniannya ketika dia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dia membawanya ke kesempurnaan ketika melalui penitensi dia membasuh, mendetoksifikasi, menyembuhkan dan menyusun kembali jiwanya yang malang. Dan dengan pertolongan Allah, yang tidak menolak untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang memohon suatu pertolongan suci darinya,
dan melalui kehendaknya sendiri yang ditinggikan ke tingkat super gagah berani sebab tidaklah perlu baginya untuk melindungi apa yang dimilikinya, melainkan harus membangun kembali apa yang telah dia rusakkan dan dengan demikian dia harus bekerja 2 kali, 3 kali, 7 kali lipat, dan dengan penitensi yang tak kenal lelah, tanpa berbelas kasihan terhadap egonya yang berdosa. Dia akan membawa jiwanya kembali ke kemurnian jiwa seorang anak. Suatu kemurnian baru, yang dijadikan berharga oleh pengalaman yang menjadikannya jagoan dari orang-orang lain yang dulunya seperti dirinya, yakni orang-orang berdosa. Berkerudung putih, kerendahan hati, aku katakan, apabila kamu berdoa atau melakukan penitensi, jangan biarkan dunia melihatmu. Dalam kitab kebijaksanaan ada tertulis, baiklah rahasia raja disembunyikan. Kerendahan hati adalah kerudung putih yang dikenakan untuk melindungi kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Janganlah kita bangga akan kasih istimewa yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah, pun janganlah mencari kemuliaan manusia yang bodoh. Karunia akan direnggut seketika itu juga, tetapi dari kedalaman hati kita harus memadahkan bagi Allah kita, jiwaku memaklumkan keagungan-Mu, oh Tuhan, sebab Engkau telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu.